Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya sehingga kita masih bisa melakukan kehidupan kita sehari-hari. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung-agungkan kepada Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa ajaran Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamnya. Hadirin yang saya muliakan, di kesempatan kali ini saya akan membawakan satu kultum yang berjudul kematian. Kematian adalah suatu hal yang semua orang akan rasakan, baik itu muda atau tua, baik yang miskin ataupun kaya. Dan kematian juga tidak pasti datangnya. Bisa itu kita lagi makan, lagi tidur, ataupun lagi sholat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya yang mulia, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang nyawa akan merasakan kematian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukup banyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Ya ma'syaral muslimin, hadirin yang saya muliakan, dan telah diriwayatkan pula dari Imam Ibnu Majah radhiyallahu anhu, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang laki-laki dari kalangan Ansor bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas dan yang paling mulia di kalangan manusia?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Orang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya sebelum datangnya kematian. Dialah orang-orang yang cerdas. Mereka pergi di dunia dengan kehormatan dunia dan kemuliaan akhirat." Maka dapat diketahui bahwa orang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Dan diriwayatkan pula dari Imam Ibnu Majah radhiyallahu anhu, dari hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu jenazah. Lalu dia duduk di tepi kubur, lalu dia menangis sampai tanah pun menjadi basah. Lalu dia bersabda, wahai saudara-saudaraku, dalam keadaan seperti inilah hendaklah kalian menyiapkan diri." Maka jika keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dosa yang telah lalu maupun yang akan datang telah diampuni, dalam keadaan menghadapi kematian pun dia pun seperti itu, apalagi keadaan kita yang diliputi dengan dosa dan kelalaian. Dan ada pula yang bertanya, apa manfaat dari mengingat kematian? Maka Imam Ad-Daqqaq pun menjawab, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama adalah bersegera dalam bertaubat. Dan yang kedua adalah hati menjadi qanaah. Dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, selalu bersyukur. Dan yang ketiga adalah bersemangat dalam ibadah. Maka bagaimana jika ada yang melupakan kematian? Maka dia akan dihukum dengan 3 perkara. Yang pertama adalah dia akan menunda-nunda dalam bertobat. Dan yang kedua adalah hati tidak pernah merasa cukup. Diberi rezeki, dia merasa kurang. Diberi apapun dia pun merasa kurang, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah bermalas-malas dalam beribadah. Nauzubillah min dzalik. Adapun perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, cukuplah kematian menjadi nasihat. Dan ada juga sebagian salaf mengatakan, jika ingatan kematian dalam diriku menghilang sesaat saja, maka sungguh hatiku telah rusak.
maka cukuplah kematian menjadi nasihat bagi orang-orang yang belakang. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kita panjang umur dan kematian kita dalam kematian yang baik, yaitu husnul khatimah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila taufik wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.